Indonesia sangat prihatin melihat meningkatnya kekerasan di Myanmar. Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, begitupun dengan keluarga kalian. Sobat sekalian, gonjang-ganjing junta militer Myanmar kembali mengambil alih kendali negara dalam kudeta pada awal Februari, serasa mengambil alih banyak perhatian dunia. Kejadian ini terasa seperti mengulang sejarah masa lalu Myanmar ke tahun 1962, di mana di tahun itu untuk pertama kalinya kudeta berhasil membawa militer ke tampuk kekuasaan. Lalu kini, negara yang dulunya dikenal sebagai Burma akankah kembali dianggap sebagai negara paria, setelah kembalinya Myanmar ke pemerintahan militer? Dalam konteks yang sama, negara ini juga telah mengakhiri eksperimen singkat dan tentatif dengan demokrasi elektoral, dan memulihkan status quo ante negara itu sebagai kediktatoran yang dijalankan junta. Kecaman demi kecaman menghantam negeri seribu pagoda, banyak negara yang membekukan kerjasama pertahanannya, dan memblokir perdagangan persenjataan dengan Myanmar. Ya, karena mengingat militer Myanmar yang banyak berperan dalam insiden ini. Bahkan, ada pula yang meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi kekerasan di Halaingtaya, demi keselamatan aset-aset miliknya. Siapa lagi kalau bukan China? Sempat-sempatnya ya bos, rasa empatinya serasa sudah hilang, yang ada di pikiran mereka hanya aset-aset berharganya jangan sampai tergores. Beda lagi dengan AS dan Uni Eropa, yang langsung menjatuhkan sanksi ekonomi dan personal terhadap sejumlah pejabat militer Myanmar. The generals from improperly having access to the $1 billion in Burmese government funds held in the United States. Sobat sekalian, di tengah konflik yang melanda Myanmar, apakah Indonesia bisa mengambil peran untuk membantu krisis politik di Myanmar, di tengah protes anti-kudeta yang terus berlanjut? Nah, pada pekan lalu, tepatnya tanggal 2 Maret, untuk pertama kalinya nih bos, militer Myanmar menghadiri konferensi internasional, yang mana dalam konferensi ini semua wakil negara, masing-masing menyeruakan keprihatinannya atas situasi di Myanmar, dan kesiapan mereka untuk membantu Myanmar dengan cara yang lebih baik. Tentunya mereka semua juga mendesak Myanmar untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi. Dalam pertemuan ini pula, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyerukan agar tidak mencampuri urusan dalam negeri, akan tetapi menekankan pentingnya menghormati demokrasi, HAM, dan supremasi hukum, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Sobat sekalian, nampaknya Indonesia tengah memainkan peran kuncinya di sini. Karena sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan konferensi tingkat Menteri ASEAN dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, pada tanggal 5 Februari setelah kudeta. Atas instruksi Jokowi, Retno langsung mengatur konferensi tersebut, dan membatalkan kunjungannya ke ibu kota Myanmar. Karena aksinya ini, memicu reaksi keras dari para demonstrasi anti-kudeta, yang menyebut bahwa perjalanan itu adalah persetujuan de facto untuk pemilu baru yang diminta militer. Namun nyatanya, atas perintah Presiden Jokowi itu, konferensi yang dijalankan Retno Marsudi bertujuan untuk mencari solusi atas krisis di Myanmar dengan diplomasinya. Di sisi lain, Retno Marsudi juga menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas nomor 1. Sobat sekalian, pemerintah Indonesia telah mengambil garis keras melawan kekuatan oposisi, dan kudeta di Myanmar adalah kesempatan yang baik bagi Presiden untuk menangkis kritik bahwa Indonesia mundur dari demokrasi dan kembali ke era Soeharto. Walau Jokowi mungkin ingin menggunakan krisis Myanmar untuk mencetak poin politik, namun jika satu langkah saja salah, maka kelar sudah. Beliau bisa mendapatkan reaksi keras dari banyak pihak. Namun ya balik lagi, krisis di Myanmar adalah krisis ASEAN, masalah ASEAN. Mempercayakan ASEAN sebagai mekanisme paling efektif untuk membantu Myanmar dalam menghadapi situasi sulit ini itulah yang terpenting. Begitupun dengan Indonesia, karena di sini Jokowi sebagai kekuatan utama di kawasan ini, maka dari itu ia juga harus meningkatkan dan menjalankan peran utama untuk mendorong kerjasama dan mencapai terobosan diplomatik. Namun dengan catatan, harus hafal naskah ya Bapak. Selain itu,
Indonesia juga akan terus berupaya untuk berkontribusi dalam menemukan solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, dan untuk upaya menjaga stabilitas regional, keamanan, dan perdamaian. Ya, mau bagaimanapun semoga masalah Myanmar cepat menemukan titik terangnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa buat like, subscribe dan share. Boleh juga kalian komen di bawah. Wassalam.